Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasyarpa Ibrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasyarpa Ibrahim dengan tiga NIM terakhir 210 dari kelas F angkatan 2024. Di sini saya akan membawakan sebuah kajian tentang biosintesis glukosida pada tanaman sambiloto atau bisa disebut juga Andrographis fasciculata serta khasiat dan manfaat secara tradisionalnya. Baik, di sini ada pendahuluan. Sebagaimana tanaman obat merupakan salah satu sumber utama metabolit sekunder yang memiliki potensi besar dalam pengembangan obat tradisional maupun obat modern. Metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui jalur metabolisme khusus dan tidak terlibat secara langsung dalam pertumbuhan primer. Namun, berperan penting dalam mekanisme pertahanan tanaman terhadap berbagai gangguan lingkungan seperti serangan mikroorganisme, herbivora, serta stres abiotik. Dalam bidang farmasi ini, metabolit sekunder menjadi perhatian penting karena banyak di antaranya memiliki aktivitas biologis yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat alami maupun sebagai penutur atau bisa disebut juga lead compound dalam pengembangan obat modern. Tujuan dari kajian ini yaitu menjelaskan pengertian glikosida, menjelaskan biosintesis glikosida pada tanaman, menjelaskan pengertian lipid, menjelaskan biosintesis lipid pada tanaman, mengkaji kandungan glikosida dan lipid pada tanaman sambiloto, dan yang terakhir menjelaskan khasiat tradisional tanaman sambiloto. Baik, untuk glikosida sendiri, glikosida merupakan salah satu kelompok metabolit sekunder yang banyak dijumpai pada berbagai tanaman obat dan berperan penting dalam menunjang aktivitas biologisnya. Secara kimia, senyawa glikosida tersusun atas dua bagian utama, yaitu komponen gula atau bisa disebut juga glikon, dan komponen non-gula atau bisa disebut juga aglikon, yang saling terikat melalui ikatan glikosidik. Untuk bagian aglikon sendiri berfungsi sebagai penuntun utama atau bisa penentu aktivitas farmakologis karena berinteraksi secara langsung dengan target biologis dalam tubuh. Sebaliknya, bagian glikon berperan dalam meningkatkan kelarutan senyawa dalam air atau berfungsi sebagai perpindahan senyawa di dalam jaringan tanaman serta mempengaruhi stabilitas dan distribusi senyawa aktif di dalam sistem biologis. Nah, di sini untuk biosintesis glikosida pada tanaman. Biosintesis senyawa pada tanaman dimulai dengan pembentukan komponen MVA yang berlangsung di sitoplasma serta jalur MMP atau bisa disebut juga methylerythol phosphorate yang terjadi di plastida. Kedua jalur tersebut berperan dalam menghasilkan unit dasar isoprenoid yaitu IPP dan DMAPP. Baik, di sini ada biosintesis lipid pada tanaman. Biosintesis lipid pada tanaman merupakan proses metabolisme yang kompleks dan berlangsung melalui serangkaian reaksi enzimatis yang terorganisasi di dalam sel. Proses ini dimulai dengan pembentukan asetil-CoA sebagai prekursor utama yang berperan sebagai sumber unit karbon dalam sintesis asam lemak. Asetil-CoA ini selanjutnya mengalami reaksi karboksilasi menjadi malonil-CoA yang kemudian digunakan dalam proses pemanjangan rantai karbon melalui kerja kompleks enzim asam lemak sindiplastida. Di sini ada tinjauan tanaman sambiloto. Sambiloto ini merupakan salah satu tanaman obat yang termasuk dalam famili Acanthussaceae dan banyak tersebar di wilayah Asia tropis seperti Indonesia, India, Sri Lanka secara beberapa serta beberapa negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Sambiloto ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat dalam daun dan batang karena kedua bagian tersebut
memiliki khasiat yang sangat penting dalam tubuh kita. Nah, di sini untuk kandungan glikosida pada tanaman sambiloto ada di dalam tanaman sambiloto ini diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder yang berperan penting dalam aktivitas biologisnya, terutama senyawa golongan diterpen lakton beserta turunannya. Nah, khasiat tradisional tanaman sambiloto ini memiliki manfaat bagi tubuh kita sebagai antipiretik, antimikroba, imunostimulan atau setelah itu ada hepatoprotektor, setelah itu ada anti malaria. Di bidang farmasi ini, teman-teman, khasiat tradisional terhadap tanaman sambiloto ini digunakan dalam pengobatan tradisional atau bisa disebut juga sebagai obat OHT atau obat herbal terstandar dan fitofarmaka modern. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu glikosida merupakan salah satu golongan metabolit sekunder yang tersusun atas dua komponen utama, yaitu bagian gula dan bagian non-gula, yang dihubungkan melalui ikatan glikosidi. Bagian aglikon berperan sebagai penentu aktivitas utama biologi glikosida, sedangkan bagian glikon berfungsi meningkatkan kelarutan serta stabilitas senyawa di dalam jaringan tanaman. Biosintesis glikosida pada tanaman berlangsung melalui jalur metabolisme sekunder, khususnya jalur MVA atau bisa disebut juga mevalonat dan jalur MEP yang menghasilkan prekursor isoprenoid sebagai bahan dasar pembentukan berbagai senyawa aktif yang memiliki potensi farmakologis. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada perkataan yang belum jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.